Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B yang beranggotakan Ahmad Chandra sebagai ketua, Putri Ajeng, Nur Hasna, Nikola Zuley, dan Nur Inayah. Di sini kami akan berdiskusi mengenai pembukaan KP, yang dimana diskusinya mengenai rencana jumlah karyawan, rencana kompetensi karyawan, rencana rekrutmen karyawan, dan rencana penggajian. Diskusi yang pertama mengenai rencana jumlah karyawan. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilakan. Dari aku ya, ini kan KP baru, jadi kita jangan merekrut karyawan terlalu banyak. Kita sesuai dulu lah sama dana yang kita punya. Mungkin untuk jumlahnya, teman-teman ada saran mau berapa, apa aja yang dibutuhkan. Terus untuk pembagian karyawannya gimana? Pembagiannya kayaknya harus ada kasir, waiter, dan kitchen. Dan itu lagi untuk cuci piring. Ya. Untuk barista kita juga butuhkan ya? Barista. Iya. Barista. Untuk kasir, saya izin berpendapat. Untuk kasir mungkin dua orang udah cukup ya. Oh ya, bisa kok. Yang lain ada pendapat lain nggak? Mungkin Mas Mikola atau Mbak Nur Inayah? Ya, buat waiternya kita ambil 6 orang mungkin, biar itu dibagi shiftnya ada 2 shift juga, 3 dari pagi sampai sore sampai malam. Terus yang bagian masaknya itu 2 orang cukup mungkin ya. 2 orang? Biasanya kalau kafe kan nggak terlalu banyak apa kan ya, terlalu banyak makanan gitu. Kalau kafe orang paling ya minum lah. Iya sih. Cuman kalau 2 orang buat satu shift itu 1 orang kayaknya keberatan juga deh orangnya. Kalau misalnya pas banget banyak pelanggan. Apa nih? Gimana Ini kan kafe kita kan masih buka baru kan? Iya. Mungkin masih belum dikenal sama orang-orang. Oh, iya. Kalau dikenal, baru kita tambah karyawannya. Ya, boleh. Untuk baristanya gimana? Untuk barista mungkin 2 orang ya. Gimana? Untuk barista mungkin 2 orang juga cukup ya. 2 orang? ya awal. Boleh sih 2 orang. Jadi Mas Sandra juga bilang kita butuh orang yang buat cuci piring ya? Iya. Iya. Gimana menurut kalian? Karena mungkin di awal-awal yang untuk mengenai cuci itu
disamain dulu sama waiters mungkin, karena kan sudah nggak selalu Iya sih. menghadapi pelanggan. Iya. Mungkin untuk waiters digabung dulu dengan yang cuci-cuci. Ya, jadi untuk waiters kerjaannya 2 ya? Gak nyuci piring gitu ya? Iya. Ini jadi untuk jumlah karyawan yang dibutuhkan, kasir 2 orang, kemudian waitersnya 6 orang, untuk kitchennya juga 2 orang, barista 2 orang. Iya. Segitu. Cukup. Cukup. Kemudian untuk rencana kompetensi karyawan bagaimana? Mas Sandra mungkin? Untuk kompetensi ya, Mbak. Ya. Untuk bagian Itu kan- kasir ini ya, pertama. Kalau itu kan kita harus bicarain rekrutmen dulu, Mbak. Kalau kita udah rekrut nih karyawan, kan kita tahu apa aja sih skill karyawan ini. Jadi kalau dia belum menguasai di bidang misalnya kasir, kita bisa menambah kompetensi karyawan tersebut melalui pelatihan. Teman-teman lain yang mau menyampaikan pendapatnya. Gimana? Ada pendapat lain nggak? Kan gini, kasir itu kan juga butuh skill kan ya, skill untuk misalnya pengoperasian Microsoft Excel gitu, terus kayak perhitungan kalkulator lah atau apa. Jadi kita masukin itu ya, persyaratan skill itu juga dalam rekrutmen. Iya. Jadi kita untuk merekrut seorang kasir itu juga harus ada skill yang mereka miliki. Kalau mereka nggak ada skill, kita usahakan jangan ambil dulu gitu. Karena kan kalau kita ngambil calon karyawan yang belum memiliki skill yang kita butuhkan, kemungkinan kita akan mengeluarkan waktu, mengeluarkan biaya lagi untuk pelatihan, training itu kan. Gimana? Iya. Selain itu apa lagi kira-kira? Mungkin Mas Nikola mau menyampaikan pendapatnya. Kalau buat kompetensi itu kita harus cari karyawan yang punya integritas yang tinggi gitu, biar kita progres usaha kita ini emang benar-benar lancar gitu nanti ya. Nanti kalau misalnya dia orang yang nggak punya yang susah gitu, yang nggak bisa apa-apa ya, kita sendiri yang ribet nanti ya. Iya, ya benar. Hanya itu aja atau gimana? Atau kayak misalnya kita butuh misalnya pendidikan kayak gitu, minimal SMK atau gimana? SMK bisa? Iya, SMK ini kan untuk anak yang SMP sekarang kan juga ya ada batas umur. Oh iya. Itu tidak mempercayakan anak di bawah usianya. Jadi kemungkinan minimal anak orang bekerja itu di lulusan SMA. Oke. Itu pendapat saya.
Untuk kasir cukup segitu kompetensi yang dibutuhkan atau ada tambahan lain? Sudah. Ya. Selanjutnya untuk waiters. Waiters itu kan izin berpendapat ya, izin menambahkan. Bukan? Dengan pelayanan ke para pelanggan. Ya. Di sini saya izin menyampaikan kompetensi karyawan waiters itu dia bisa melayani pelanggan dengan baik, dengan sopan dan santun. Selain itu loyal, jadi siapa saja dilayani dengan baik, tidak memandang siapapun. Selain pelayanan juga waiters itu dinilai dari penampilan. Penampilan juga sangat penting untuk kenyamanan para pelanggan. Ada lagi yang mau berpendapat? Mungkin kalau waiters kan jobnya lebih mudah lah kan, walaupun nggak mempunyai skill tertentu. Iya. Skill tertentu seperti apa misalnya? Misalnya kayak kitchen kan. Kitchen kalau orangnya nggak bisa memasak, jadi dia nggak bisa itulah, bisa dapatkan jobnya itu. Jadi kalau waiter itu kayaknya ya kita cari kerapian itulah yang diutamakan. Mas Mikola ada pendapat tidak? Mungkin kalau mungkin di barista itu biasanya ya kalau barista biasanya orang kalau dia kalau barista tahu. Maaf Mas, bisa diulangi lagi nggak suaranya nggak jelas soalnya. Ya. Kalau barista dia biasanya harus berpengalaman. Pengalamannya itu biasanya minimal 2 tahun. Kalau itu biasanya harus good looking juga ya. Gitu. Apa lagi ya? Ya itu aja. Untuk barista juga harus mengerti kayak skill cara membuat kopi gitu-gitu kan ya? Ya makanya harus berpengalaman gitu ya, dicari, nggak bisa kita nggak ngerekrut orang yang buat training, kita emang ngerekrut orang barista yang memang benar-benar berpengalaman. Soalnya buat ngeracik minuman kayak kopi gitu kan harus benar-benar handal gitu. Iya benar. Ada pendapat lain nggak untuk barista? Cekatan mungkin lagi ya? Oh ya, bisa. Tidak tahu kalau pelanggan akan sebanyak apa gitu. Terus pelayanannya yang cepat. Seperti itu mungkin. Mas Andra, ada saran atau tidak? Kalau buat barista sih seperti yang disampaikan Mas Nikola, karena kan langsung berhubungan sama konsumen soal rasa itu. Kalau konsumennya agak enak minum kopinya, mungkin kan bisa berpindah ke tempat lain. Ya makanya dari rasa kita harus
kayak mementingkan gitu. Itu hal yang paling penting yang kita harus buat. Makanya kita harus mencari barista sama koki yang buat yang udah pengalamannya udah tinggi. Karena kalau misalnya kita sering ganti-ganti, nanti pelanggannya juga apa juga kayak juga Eh, kira-kira. Ya, makanya kita difokuskan buat barista sama koki ini kita harus mencari yang emang benar-benar bagus. andaikan ya, misal yang apa ya, melamar di kafe baru kita ini skillnya itu belum sampai seperti yang kita inginkan gitu. Kira-kira gimana ya? Berarti harus training lagi nggak sih? Kalau training Nge-training. lagi Harusnya kan kalau nanti kita kalau- ngeluarin biaya lagi dong. Iya kan? Gimana? Itu untuk sebelum yang apa lanjut Mbak. itu untuk yang rekrutmen dari barista atau gimana? Ya dari barista misalnya, barista atau kitchen gitu. Tapi Kalau kalau itu kalau kitchen sih masih udah rata-rata ya mungkin bisa lah gitu skillnya. Kalau barista kan beda kan ya untuk racik-racik kopi gitu. kalau itu sih menurutku lebih kita utamakan Mbak kalau mencari baristanya. Kita usahakan dapat barista yang sesuai dengan kompetensi yang kita butuhkan untuk kafe kita ini. Kalau untuk training kan kita juga butuh biaya. Apalagi kafe kita kan baru ini. Sebelum kita buka ya kita harus coba dulu teman dia Iya. Ya kita coba dulu. sama yang masaknya juga kan harus kita coba dulu. Terus dia bisa nggak konsistensinya dalam buat kayak gitu tuh kita nggak ya harus ditingkatkan. Apa butuh kayak barista misalnya, ya barista dites dulu gitu? Untuk pengetesan iya ya. Karena Iya. nggak Jadi kita harus kayak sebelum ngerekrut, sebelum kita milih, oh iya kamu gitu, kita harus ngetes dulu kayak gimana gitu. ya itu masuk Ya, dalam iya. rekrutmen. Juga sih. Nggak Ya salah. rekrutmen dan Karena barista. posisi kita kan kafe baru Mbak, jadi kita harus siapin dulu apanya, nanti baru apanya. Karyawan-karyawannya udah ready semua, ya baru buka kayak gitu lah. Kalau nggak mungkin buka dulu baru cari apa kan? Iya, maksudnya Oke. kita nggak buka dulu, tapi kita ngetes Ada dulu tuh uji. mereka gitu. Ya, Pakai iya harus yang tes seadanya. dulu lah apanya. Kan kita udah mempersiapkan juga kan tempatnya kita semua peralatannya udah siap. Jadi Ya. kita lihat dia cara makainya gimana, terus cara bikinnya gimana, ya kita lihat dari situ. Ya, kita coba lah ke apa dia pasarkan atau Untuk rencana kompetensinya sudah cukup sekian atau masih ada pendapat lain? Kayaknya udah cukup ya. Sudah cukup. Kemudian Ya. untuk kita lanjutkan untuk rencana rekrutmen karyawan. ya kalau mau di rekrutmen itu ada dua macam mungkin. Tipe rekrutmen itu ada yang dari internal
eksternal. Kalau dari internal sendiri, mungkin dari kita ada yang mau ngajak keluarga kita yang biasanya udah pernah kerja di kayak kayak gitu, atau kalau dari eksternalnya ya kita buka lowongan kerjaan ke keluar gitu, ke promosi-promosi dari sosmed, dari tempat-tempat kumpul. Sorry. Kepotong. Sorry, tadi sinyalnya error. Ya, bisa dilanjutkan? Ya. Gimana Ya, tadi? dari mekanisme apanya, itu awal-awal kita bisa menganalisa dulu posisi sama jabatan yang akan kita ambil, terus baru kita rencanain proses perekrutannya. Terus lagi kita langsung lakukan iklan lowongan kerja keluar, bisa dari sosmed, dari iklan-iklan papan itu. Terus kita lakuin proses lamarannya, orang wawancara, terus yang terakhir mungkin kita memilih kandidat yang bakal kita ambil gitu. Kalau kita proses lamaran. Untuk rekrutannya kita semua ikut ambil, maksudnya kita sama-sama merekrut bareng gitu, atau hanya misalnya ketua sama siapa gitu, perwakilan maksudnya? Kalau kita posisinya sebagai pemilik ya nggak harus ikut lah, paling yang ikut tuh yang HRD-nya yang harus ke HRD ya. Ada saran lain? Mungkin Mas Andra, ada saran? jadi nanti proses rekrutmennya itu dimulai dari penerimaan. Iya. Terus awalnya kita kan kayak buat menyebarluaskan kalau kita itu membuka lowongan pekerjaan gitu loh. Setelah itu terus ada yang ingin melamar, kita terima langsung atau dipilih dulu pelamarnya itu dari berkas yang dia kirimkan ke perusahaan. Atau mana? Atau langsung terima, langsung wawancara? Awalnya berkas dulu pastinya. Kita lihat dulu dia pengalamannya, kita pilih yang paling banyak pengalamannya dong. Kita pilih-pilih yang
yang berkompetensi itu tadi. Kita lihat mana yang lebih bagus. Setelah udah kepilih beberapa orang, ya kita langsung wawancara aja. Dari wawancara habis itu mengecil lagi, ya itulah mungkin terpilih buat jadi karyawan. Aku ngasih saran ya, untuk berkasnya mending kita kirim. Kita ini kan udah kita sebarkan ke sosmed. Habis itu berkasnya itu minta kirim aja lewat email KP kita. Jadi kan lebih mudah kita koreksi, nggak nunggu dari mereka, nggak susah KP ngantarin. Dari kita juga gitu, nggak nunggu lama-lama lah berkasnya datang. Iya. Dikirim ke email lebih gampang. Iya, bisa kayak gitu. Izin bertanya, jika nanti di suatu saat ada pelamar, tapi dia itu lokasinya yang berjauhan dari tempat yang harus wawancara, apakah bisa melakukan wawancara dari jarak jauh, misalnya dari handphone atau media sosial lain gitu? Iya, nanti pasti kita bisa lah. Kita usahakan bisa melewati Zoom atau Google Meet atau via video call lewat WA juga bisa. Berarti ada 2 metode wawancara ya? Iya, Langsung dan tidak. iya benar. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin hanya itu sih kalau untuk rekrutmen. Untuk rekrutmen sudah sampai sini? Izin bertanya lagi, Oh ya, silakan. rekrutan ini hanya dikhususkan untuk warga negara asli atau warga asing juga diperbolehkan ya? Kalau untuk ini sih kita masih lokal aja Mbak, karena kan kita juga dalam rangka membantu perekonomian Indonesia. Jadi kita juga mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia Mbak. Ya, baik, terima kasih. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup untuk rencana rekrutmen karyawan? Sudah. Sudah. Oke, kita lanjutkan di bagian rencana penggajian. Untuk rencana penggajian kira-kira bagaimana? Aku ya, kalau aku berarti kita ada 2 opsi sih. Kita dari kasir nih mau bisa maratain semuanya sama rata, maksudnya 1,5 juta ya 1,5 juta, atau job desk-nya beda-beda. Kalau dari teman-teman gimana antara 2 opsi itu? Kalau saya menurut buka dulu ya. Iya, silakan. Mbak Lulu, silakan. Kalau saya lebih baik dibedakan, soalnya kan jumlah karyawan yang dari kasir, waiter, sama kitchen juga kan berbeda-beda jumlahnya. Terus pekerjaan mereka juga beda-beda, jadi alangkah lebih baik bagian-bagian yang lebih penting itu gajinya berapa, dan yang selebihnya berapa gitu, jadi tidak disamaratakan. Kalau menurut saya seperti itu. Untuk Mas Mikola, Mungkin. gimana? Kalau menurut saya tergantung job desk-nya sih. Karena kalau
kasir kan itu dia tanggung jawabnya lebih besar nih. Ya itu harus ya minimalnya 2 juta kalau kasir sekarang. Terus kalau bagian waiter, dia waiter kan tugasnya ngelayanin loh. Iya. Ya itu paling waiter sekarang kalau training dia 1,2. Kalau udah pengalaman yang di atas itu kira-kira yang saya di sini. Kalau barista dia karena udah berpengalaman dia biasanya juga di atas 2 juta kalau pengalaman. Terus kalau koki di rumah saya biasanya 2 juta. Mungkin ada yang seperti Ada saran lagi atau tidak untuk Mas Mungkin Andri? kita lebih ini ya Mas, lebih ke UMR daerah kan beda-beda nih Mas. Kita nyesuaiin aja kan. Kalau kafe kita di Jogja UMR-nya kan kecil, masa kita mau gaji karyawannya lebih UMR Mas? Sedangkan kafe kita kan baru juga ini. Yes. maksudnya digaji nggak UMR gitu. Enggak. Maksudnya Mas Andra itu kita menggaji karyawannya sesuai dengan UMR Jogja gitu. But ya. Sesuai lokasi. Iya. Kalau untuk lebih atau enggaknya mungkin bisa kita lihat dari pembukaan awalnya. Kalau pembukaan awal kita rame, melebihi apa ya? Melebihi yang kita inginkan gitu ya. Mungkin kita bisa menambahkan gajinya. Dan juga mungkin ini ya, reward bagi pekerja-pekerja yang memberikan apa ya? Memberikan lebih kepada ini perusahaan. Ya. Jadi kita ngasih reward ke mereka gitu ya. Iya. Ya buat karyawan yang disiplin, yang kerjanya bagus ya gitu. Biar semangat. Ya. Berarti kita memakai metode yang gajinya yang berbeda-beda itu kan ya? Ya sesuai job desk. Terus ada saran lagi? Jadi untuk awal-awal kerja nih, mungkin kan yang langsung sesuai kriteria yang telah ada yang kita posting di sosmed itu. Jadi untuk gajinya kalau di awal kita kasih standar aja lah dulu kan. Kalau misalnya orangnya itu kerjanya bagus, sesuai dengan yang kita butuhkan, mungkin bisa kita naikin gajinya. Ya. Bagaimana yang lain? Ya. Setuju. Buat menghemat dana kita juga. Iya Mas, soalnya kan baru kan KT kita minggu pertama kan belum tentu juga langsung ada ramai orangnya yang beli. Ya. Jadi kayak kita masih belum tahu pendapatan kita gitu ya awal pembukaan. Iya. Untuk rencana penggajian hanya segitu.
Atau ada saran lain mungkin? Untuk pembayaran, maaf ini izin bertanya, untuk pembayaran karyawannya itu di setiap awal bulan atau akhir bulan? Yang lebih ini, lebih apa? Yang baiknya itu di awal atau di akhirnya ya? Proses penggajiannya. Kalau tanggal penggajian itu baiknya di awal bulan, Kak. Setelah kita bulan ini kan kita menghitung nih berapa pemasukan dan berapa pengeluaran. Jadi kalau dalam kata apa ya, akhir bulan itu masih kita belum, kalau mau gaji di akhir bulan itu kita masih belum itu pembukuannya. Jadi kalau di awal bulan kan sudah termasuk baik kapan data-data dari penjualan kita selama 1 bulan. Jadi kita bisa gajinya di awal bulan. Baik, terima kasih. Berarti kita bukanya itu pembukaan awal di awal bulan ya berarti? Di awal bulan kita gaji karyawannya. Habis kapan penjualan itu sudah selesai semua, baru kita lakukan penggajian terhadap karyawan. Untuk Mas Mikola ada saran? Sudah dijelaskan. Saya ingin bertanya, untuk jam operasional kita kira-kira enaknya jam berapa ya? Kalau yang operasional kita buka dari jam 9 pagi. Kan kalau kita bukanya terlalu pagi, takutnya kan orang masih tidur. Kalau kita buka agak siangan jam 9, kemungkinan orang-orang kan udah pada beraktivitas. Untuk close-nya jam berapa? Untuk close-nya kita jam 10 malam. Jadi kan kita bagi itu 2 shift. Jam 9? Jam 10 Jam 10. 10 malam. Itu jam 10 kita udah tutup kafe atau kita udah karyawannya udah kayak beres-beres gitu, bersih-bersih, terus pulang atau bagaimana? Di UMR dia kan 8 jam kerja. Sorry. Maaf, bisa diulangi lagi? Biasanya kalau orang gaji UMR ini dia 8 jam kerja. Jadi kalau dihitung dari jam 9 ganti shift jam 5, terus tutupnya itu ya kayak jam 5 kan ya, jam 5 terus
apa jam 11 aja ya close order? Tutupnya. Soalnya kan kalau kafe dia makin malam biasanya Makin rame. makin ramai juga kan. Ya, bener sih. Gimana? Kita bukanya jam 9 sampai tutup jam 11 atau jam 9 bukanya, tutup jam 10. Gimana? Mungkin Mbak Soalnya Lulu sayang juga kita menggaji UMR tapi dia cuman jam kerjanya nggak nyampe 8 jam gitu. Oh, iya sih, benar. Sayang juga kan duitnya. Kalau kayak gitu kita bisa aja kita hitungan per jam gitu. Kalau misalnya apa tutupnya cepat. Kalau tutupnya kan yang sip ini kan ada yang dari sore, jadi kan yang sip sore nggak terlalu kecapean juga karena itu jadi kalau kita mau tutup agak lama juga pun nggak masalah karena dia sip kedua yang bagian Iya. sore. Iya. Hmm. Jadi kita close-nya jam 11 saja gitu ya. Iya, kalau 11 sudah cukup. Mungkin close ordernya dari ya setengah 11 atau close order, jadi siap-siap sampai jam 11. Iya. Mbak Lulu, tolong dicatat ya, Mbak. Ya, Kemudian ada saran lagi? Mas Sandra, ada saran? mungkin masukan tadi bisa sih. Kita tutup jam 11. Apalagi kalau kita buat cafe yang ada live musiknya tuh makin malam makin Iya. ada aja orang datang mungkin. Tapi untuk pertama pembukaan kita butuh nggak sih live musik? Kalau live musik jangan dulu sih. Jangan Kita dulu. ya kita lebih promosi aja ya, narik pelanggannya. Supaya pelanggannya ini mengenal dulu kafe kita ini kayak gimana, rasanya gimana. Apabila kita udah dapat nih data pelanggan, dan pelanggannya pun udah tahu, tapi ini, oh kayak gini ya kafenya. Jadi mereka kalau mau nongkrong atau kumpul sama teman atau ngerjain tugas, mereka udah tahu kafe kita itu pelayanannya kayak gini, rasa kopinya kayak gini, makanannya kayak gini. Nah, kalau kita udah dapat kan itu semua, baru kita tambahin kayak alat musik, kita datang siapa gitu kan, kayak nambah pesan lagi kan di hati pelanggannya. ya. Tapi kalau dari awal menurut saya ya, kalau dari awal udah ada live music sih lebih bagus. Karena kalau kafe kita hening-hening aja tuh kadang orang yang apa juga. Tapi lebih bagusnya adanya nggak tiap hari gitu, malam minggu mungkin. Karena mungkin hari-hari biasa mungkin orang-orang nggak mau terlalu meriah gitu kan. Kalau malam minggu mungkin bisa diadain di awal-awal kayak weekend mungkin. Ya, mungkin ke depannya kita bisa jadwalin untuk live musiknya hari apa aja gitu. Tapi Ya. kalau untuk malam minggu sih kayaknya harus ya. Iya, biar orang tertarik gitu dari suara. Untuk promosinya kita gimana nih?
mempromosikan kafe kita. Kalau untuk Dari- promosi kita kan lebih cepat tersebarnya itu dari orang ke orang. Jadi kita kasihkan informasi bukaan kafe di sini. Terus apabila beli satu dapat gratis satu, atau kita awal-awal pembukaan kita gratisin aja, tapi dengan kuotanya terbatas. Menarik para konsumen itu ke kafe kita. sama ini promosi lewat selebgram kan, tapi impact-nya sangat membantu sih biasanya. Itu mungkin biasanya sama kapan iklannya harus tepat. Kalau kita butuh nggak sih kayak brosur gitu? Misalnya Menurut brosur saya kita bagikan, brosurnya isi tentang kafe kita itu kayak gimana, terus daftar menu gitu. izin jawab, kalau menurut saya kalau di zaman yang sekarang brosur itu udah nggak tertarik bagi anak muda ya. Soalnya kan kita tahu sendiri kalau anak muda itu sekarang kan lebih mencari informasi itu dari media sosial. Jadi ya mungkin akan lebih baik jika promosi itu disebarluaskan melalui media sosial. Dan juga media sosial itu tidak memakan banyak pengeluaran. Jika brosur kan kita mengeluarkan jasa untuk pencetakan seperti itu, mengeluarkan lagi biaya tambahan. Mungkin alangkah lebih baik jika promosi dilakukan di media sosial, lebih efektif dan juga tidak memakan banyak biaya. Untuk media sosial kita bisa menggunakan Instagram gitu kan ya. Jadi kita buat Instagram sendiri untuk kafe kita. Ya, semua harus ada apa itu. Ya, untuk diskusinya ada saran lagi atau tidak? Atau kita sudah cukupkan? Itu aja mungkin, Pak. Sudah itu aja. Ya, jadi kalau kita mungkin ada pendapat lain bisa kita bicarakan lewat via grup, ya. Oke. Ya. Silakan Mbak Lulu untuk ditutup diskusinya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kali ini mengenai pembukaan kafe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.